warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran IPS untuk kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai negara-negara yang ada di dunia, yakni mengenai masalah negara Jepang. Ya, ini merupakan materi dari kelas 9 untuk SMP Negeri 1 Chongyang, disusun oleh Bapak sendiri. Nah, ini simbol negaranya. Akan tetapi sebelum kita ke sana, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini ada dalam ridho ilahi ta'ala. Ya, untuk berdoa dipersilakan. Ya, pada pertemuan kali ini Bapak harap kalian bisa memahami mengenai masalah negara Jepang, dimulai dari letaknya, yang kedua dimulai dari bentang alamnya, iklimnya, flora faunanya, dan juga penduduk dan kondisi ekonominya. Oke, kita langsung masuk saja. Letak negara Jepang secara astronomis itu berdasarkan garis lintang berada di posisi 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Dan berdasarkan garis bujurnya, Jepang terletak di antara 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Nah, kita akan lihat di peta ini. 30 derajat lintang utara posisinya ada di sini. Ini Bapak kasih tanda merah. Ada di bawah. 47 derajat lintang utara berarti ada di atas di sini. Ini Pulau Hokkaido ini terpotong ya. Ada di paling utara di sini. Gitu. Nah, yang kedua berdasarkan garis bujur, posisinya itu ada di 128. Maaf, 128. Posisinya ada di sini. Dan yang terakhir, 146 bujur timur ada di sini. Di sini, sekitaran daerah sini. Nah, inilah letak daripada negara Jepang, gitu ya. Apa sih kelebihan kekurangan Jepang berdasarkan letak astronomis ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Next, kita masuk ke letak negara Jepang berdasarkan letak geografis. Yang pertama ini batas wilayahnya ya. Yang pertama itu di sebelah utara berbatasan dengan Sakhalin dan Laut Okhotsk. Ini berada di wilayah Rusia. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung Jepang berbatasan dengan Rusia. Yang kedua, sebelah timur ada Samudra Pasifik. Di sebelah selatan ada Laut Cina Timur, ya. Dan di sebelah barat ada Laut Jepang dan Selat Korea. Untuk mengetahuinya, mari kita lihat peta berikut. Oh, luasnya mencapai 377.835 km persegi, di mana di Jepang ini terdapat 4 pulau besar, ya, dengan luas wilayah 377 itu ada 4 pulau besar. Pada pulaunya itu ribuan, tapi ada pulau besar, yakni ada Hokkaido, Honshu, Kyushu, dan Shikoku, gitu ya. Ini termasuk 4 pulau besar. Nah, kita lihat petanya. Nah, gini ya. Kalau kita lihat di sebelah utara, ya, di sini, ini Bapak tandai dulu. Di sebelah sini, ini ada Sea of Okhotsk, ya. Ini, dan di sini juga ada Sakhalin. Nah, ini sebelah utara berbatasan dengan dua wilayah ini. Ini termasuk wilayah Rusia, gitu ya. Sebelah timur ada di sini, sebelah timur. Kita lihat ada Pacific Ocean. Nah, berarti di sini adalah Samudra Pasifik, gitu ya. Di sebelah selatan. Nah, di sini sebelah selatan East China Sea, Laut Cina Timur di sebelah sini, di sebelah selatan. Sebelah barat ada Javan Sea, Laut Jepang dan Selat Korea. Di sini juga ada ya. Nah, ini termasuk wilayah Jepang, ya, batas wilayahnya.
Oke, kita masuk ke berikutnya. Bentang alam Jepang yang pertama, Jepang dikelilingi oleh lautan. Kalau kita lihat di peta di sini, nah ini Jepang berada di tengah-tengah laut gitu posisinya. Ini jadi dikelilingi oleh laut untuk Jepang, gitu ya. Lanjut, yang kedua, wilayah Jepang bergunung-gunung. Gunung tertingginya Gunung Fuji. Sebagian besar penduduk wilayah Jepang ini datarannya itu adalah dataran tinggi dan gunung-gunung, gitu ya. Hampir berapa persen ya? Pokoknya banyak gitu ya, banyak wilayah Jepang itu dataran tinggi gitu ya, termasuk dataran tinggi gitu ya. Nah, termasuk yang tertingginya itu adalah Gunung Fuji, atau dalam bahasa Jepang itu adalah Fujiyama. Yama itu artinya gunung, Gunung Fuji. Ya, dengan tingginya itu mencapai 3.776 meter di atas permukaan laut. Ini kalau kita lihat gambar nomor 2 gitu ya. Nah, ini termasuk Gunung Fuji. Ini Gunung Fuji ini. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Selanjutnya adalah, nah ini yang tadi Bapak sebutkan sekitar 16% itu wilayah Jepang itu dataran rendah. Ini ada di daerah pesisir pantai yang 16% itu. Sisanya termasuk wilayah dataran tinggi atau gunung atau pegunungan seperti itu. Oke, kita lanjut. Sungainya pendek, dangkal, dan deras. Sungai-sungai di Jepang ciri khasnya seperti itu. Lanjut, wilayahnya ada di atas cincin api. Kalau kita lihat di sini yang gambar ketiga, Indonesia di sini. Nah ini nih, Ring of Fire. Jepang ini ada di sini. Ini di sekitar daerah Jepang ada di sini. Jepang itu berada di wilayah cincin api. Maka tidak heran Jepang ini terjadi banyak bencana, di antaranya seperti gempa, gunung meletus, dan juga tsunami. Kenapa? Karena berada di wilayah cincin api, tempat pertemuan antara tiga sirkum pegunungan lempeng ya, lempeng Eurasia, Pasifik, dan lempeng Filipina yang mengakibatkan terjadi banyak gempa, gunung meletus, dan tsunami. Nah ini kita lihat bencana alam di bencana alam di Jepang itu ada gempa, gunung api, dan tsunami. Nah kita lihat ini gambar ini adalah tsunami tahun 2011 di Jepang, gitu ya. Oke, ini iklim di Jepang. Nah berdasarkan letak astronomis Jepang 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 lintang utara mengakibatkan Jepang berada di iklim subtropis dan iklim sedang. Dimana kalau di subtropis Jepang ini memiliki 4 musim ya. Musim yang pertama itu ada musim semi. Musim semi ini di mana bunga-bunga sudah mulai berkembang seperti itu. Bunga itu mulai bermekaran. Ini kalau kita lihat gambar yang ke-1 gitu ya. Ini. Nah, ini gambar yang ke-1 ini musim semi. Mulai bermekaran. Yang kedua ada musim panas. Nah, ini Jepang mengalami summer atau musim panas. Ini gambar yang kedua yang ini ya. Kedua ini mulai musim panas. Tadi yang musim ketiga ada musim gugur, di mana musimnya itu bunga-bunga berguguran. Juga ada musim salju, gitu ya, musim dingin salju di sini. Terus yang selanjutnya tadi ini mohon maaf gambarnya ke flora dan fauna. Tadi ada di Jepang itu dipengaruhi oleh iklimnya itu ada arus dingin dan arus panas. Oyashiwo dan Kuroshio gitu ya. Karena berada di tengah-tengah gitu ya. Arus panas dari sebelah utara, dari sebelah selatan, terus arus dingin dari sebelah utara bercampur di Jepang mengakibatkan air itu hangat. Jadi air laut di Jepang itu hangat mengakibatkan banyak ikan gitu ya. Nah, ini di Jepang banyak ikannya gitu ya. Nanti kita bahas di bagian kondisi ekonominya. Oke, flora dan fauna Jepang. Kita lihat yang pertama flora fauna Jepang itu
hampir meskipun gitu ya, meskipun wilayah Jepang itu industri, tetapi tidak seperti Singapura. Singapura itu tidak memiliki hutan. Akan tapi Jepang 67% kawasannya itu masih ada hutan. Berarti hanya sekitar 33% itu kawasan pemukiman atau perkotaan seperti itu. Nah, sisanya itu 67% itu kawasan hutan gitu ya. Terus yang kedua memiliki flora dan fauna yang katakanlah langka, terutama untuk faunanya itu langka. Nah, ini flora flora tumbuhan-tumbuhan yang khas menjadi di Jepang itu yang pertama ada sakura ya, sakura. Sakura ini hampir mirip tumbuhannya. Yang kedua ada ume ini ya. Yang ketiga ada momo ya. Momo itu buah plum gitu ya. Plum, tanaman plum seperti itu. Ini di sini gitu. Terus selanjutnya untuk faunanya ini termasuk langka ya. Yang pertama ada kucing iriomote. Kalian bisa lihat di gambar ada kucing gitu ya. Terus ada juga rusa sika. Ini juga gambar kedua untuk hewan ada di sini. Yang ketiga ada ibis Jepang. Ini kalian bisa lihat burung yang berwarna merah seperti ini. Ini termasuk ibis Jepang. Ada juga yang berwarna putih juga ada. Oke, kita masuk. Jepang. Penduduk asli orang Jepang itu adalah Ainu. Ini termasuk ras Mongoloid ya. Nanti kita akan lihat gambarnya seperti apa. 94% orang Jepang itu tinggal di perkotaan. Yang paling padat perkotaan yang termasuk sangat sibuk adalah di Tokyo. Gitu ya. Kita lihat gambar-gambarnya. Ini jumlah penduduknya mencapai 126 juta jiwa. Oke, kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar daripada penduduk orang-orang asli Jepang, Ainu, ya, ras Mongoloid. Terus dan ini kota yang termasuk kota super sibuk gitu ya di Jepang. Ini biasanya ada di Tokyo seperti itu. Ekonomi Jepang. Yang pertama, Jepang itu ada pertanian. Komunitasnya padi, gandum, dan kentang, 16% ini. Nah, karena Jepang ada di dua arus gitu ya, dua arus air hangat dan air dingin, maka banyak ikan yang berkumpul di sana. Maka Jepang salah satu kondisi ekonominya adalah perikanan, di mana yang dihasilkannya adalah salmon, sarden, kerang, tuna hiu, bahkan paus juga gitu ya, seperti itu. Lanjut ke pertambangan, di sini ada biji besi, batu bara, dan minyak bumi. Industri, ini yang paling banyak di Jepang, ini adalah industri. Ini sangat bervariasi, ada otomotif, elektronik, tekstil, bahkan di tempat-tempat di wilayah di Jepang itu banyak industrinya. Oke. Karena terhalang masalah waktu. Untuk minggu depan kita bahas tentang Amerika Serikat dan ada tugasnya untuk hari ini kerjakan LKS halaman 32 ya. Kita bahas minggu depan Amerika Serikat. Silakan tugasnya juga dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.